Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya dari kelompok 13 pada mata kuliah Aswaja. Di sini saya akan mempresentasikan tentang terkait dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah dari segi perspektif Kiai Haji Said Akil Sirot. Saya pertama teman saya yaitu Dwi Bagus Ramadhani. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan perspektif Kiai Haji Said Akil Sirot. Selamat untuk menyaksikan. Yang pertama, pendahuluan. Secara etimologi, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah berarti golongan yang senantiasa mengikuti jejak hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan jalan hidup para sahabatnya, atau golongan yang berpegang teguh pada sunnah Rasul dan sunnah para sahabat, khususnya sahabat empat yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Prinsip ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah diantaranya adalah tawasud, tawazun, itidal, dan istiqdad. Tawasud, tawasud artinya adalah menyelaraskan antara dua sumber nas dan penalarannya. Ahlus Sunnah wal Jamaah berlandasan pada nas, baik Al-Quran maupun Sunnah, dengan pendekatan yang dapat memuaskan tuntunan penalaran dan tanpa penjabaran yang terlalu jauh terhadap makna yang tersurat dari bunyi teks. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah merupakan suatu golongan yang dimana golongan ini mengikuti apa dari segi perkataan, perbuatan, dan ketetapan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Yang B kedua, biografi Kiai Haji Said Akil Sirot. Kiai Haji Said Akil Sirot adalah merupakan seorang tokoh ulama yang disegani di Indonesia. Kecerdasannya dan juga wibawanya membuat masyarakat tertarik untuk menjadi murid dan mendengar petuahnya. Kiai Haji Said Akil Sirot disering dipanggil Kiai Said atau Buyah oleh para muridnya. Ia lahir di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat, Indonesia pada tanggal 3 Juli 1953. Kedudukannya yang sekarang adalah sebagai Ketua Umum Tanfidiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode 2010 sampai 2020 dan salah satu anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP. Kiai Haji Said Akil Sirot adalah merupakan ulama besar yang dikenal oleh para santri-santri, khususnya para nahdliyin di Indonesia. Yang selanjutnya, rekam jejak pendidikan dan studi diawali dari mengaji secara tradisional di pesantren ayahnya, sembari mengaji di bawah bimbingan ayahnya Kiai Said Akil Sirot sambil sekolah rakyat atau SD. Setelah itu Said Akil Sirot kecil meneruskan studi ke pesantren di Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Di Lirboyo, Kiai Said Akil Sirot digembleng oleh Kiai Haji Marzuki Dahlan, Kiai Mujajat Nganjuk, dan terutama oleh Kiai Haji Mahrus Ali. Kiai Haji Said Akil Sirot melepas masa tajangnya dengan menikahi Nur Hayati Abdul Qadir, seorang gadis yang merupakan tetangga desanya. Pada tahun 2010, Kiai Said menduduki posisi sebagai ketua dalam pengurus besar Nahdlatul Ulama atau NU. Beberapa bukunya yang cukup menjadi rujukan mahasiswa adalah Rasyail Ar-Rasul fil Ahdil Al-Jadid wa Tarasu fil Masayyih, pengaruh surat-surat para rasul dalam Bible terhadap perkembangan agama Kristen. Tesis dengan nilai memuaskan pada tahun 1987. Selanjutnya C. Teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut Kiai Haji Said Akil Sirot. Aswaja adalah postulat dari ungkapan Rasulullah SAW yang artinya adalah golongan yang mengikuti ajaran Islam sebagaimana yang diajarkan dan diamalkan Rasulullah beserta sahabatnya. Ahlus Sunnah wal Jamaah atau lebih sering disingkat Ahlus Sunnah atau Sunni adalah mereka yang senantiasa tegak di atas Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih dengan pemahaman para sahabat, tabi'in, 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 pemikiran keagamaan yang menjadikan hadis sebagai rujukan utama setelah Al-Quran.
Nama ahlu al-hadis diberikan sebagai ganti ahlu sunnah wal jamaah yang pada saat itu masih dalam proses pembentukan dan merupakan petunjuk jalan lurus dari paham Khawarij dan Mu'tazilah yang tidak menerima hadis atau al-sunnah sebagai sumber pokok ajaran agama Islam setelah Al-Quran. Dalam terminologi Ahlussunnah wal Jamaah, dalam referensi lama belum dijumpai secara baku. Bahkan pada masa Al-Asy'ari banyak yang mengklaim sebagai pendiri Madhab Aswajah. Paham Ahlussunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi pada dasarnya merupakan koreksi terhadap perkembangan berbagai doktrin ketuhanan dan keimanan yang dipandang menyimpang dari ajaran Nabi dan para sahabatnya. Baik, yang selanjutnya yaitu perselisihan NU menurut Said Akhil Siraj. Di dalam Jami'iyah NU menjelang tahun ke-1990, terdapat perubahan mendasar dalam sekelompok anak muda yang menafsir ajaran Aswajah yang merupakan ajaran dasar bagi NU. Di dalam perselisihan NU terdapat beberapa pendapat baik dari kalangan Wahabi maupun kelompok Mu'tazilah. Menurut Said Akhil Siraj dalam buku Ahmad Mustafa Harun, Wahabi muncul sudah lama. Wahabi bukanlah dari Mekah melainkan dari Najd, Riyadh. Orang Mekah asli, Madinah asli, Jeddah asli, tidak ada yang Wahabi. Hanya saja tidak berani secara terang-terangan. Ia juga menyatakan bahwa gerakan Wahabi itu tidak kuat. Said Akhil Siraj yang merupakan ketua umum PBNU menyatakan bahwa NU menolak tegas ide ormas dan gerakan Islam yang mudah mengkafirkan kelompok Islam lain seperti ziarah kubur, tahlilan, haul, istighosah itu dianggap musyrik dan bid'ah. Ia menyatakan bahwa tidak hanya Wahabi, namun MTMA, Majelis Taksir Al-Quran, dan ormas lainnya. Menurutnya kelompok demikian tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Aswajah. Ketua PBNU yang pertama yaitu Hasan Dipo, lalu Kiai Haji Zainul Arifin membawa suratnya Kiai Haji Hasyim untuk bertemu dengan Raja Abdul Aziz XI untuk menghargai dan memohon agar tidak membongkar makam Nabi Muhammad. Kemudian karena hal tersebut lahirlah atau berdirilah NU karena NU lahir atas dorongan dari gerakan Wahabi. Ahlussunnah wal Jamaah perspektif Said Akhil Siraj. Ahlussunnah wal Jamaah Said Akhil Siraj adalah orang yang memiliki metode berpikir religius yang mencakup semua aspek kehidupan berdasarkan fondasi modern, menjaga keseimbangan dan toleransi, dan juga sekolah yang akan menjadi manhaj al-fikr. Karena itu hanya menemukan jalan tengah di antara berbagai aliran. Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada batasan dan ketentuan yang harus sama dengan Imam Abu Hasan al-Asy'ari atau al-Maturidi, tetapi pilar-pilar Ahlussunnah wal Jamaah memahami ini harus ada perbedaan dan pendapat dalam penafsiran sumber agama agar tidak menjadi jurang selama masih memegang ruh Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu keilahian uluhiyah, Rasul, nubuwah, dan akhirnya al-ma'ad. Paham Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti salah satu madhab, 4 Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Pernyataan ini dijabarkan lebih rinci lagi dengan tambahan aspek tasawuf sebagai berikut. Pertama, dalam bidang akidah, mengikuti paham Ahlussunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Kedua, dalam bidang fikih, mengikuti jalan pendekatan al-madhab, salah satu dari mazhab Abu Hanifah al-Nu'man, Imam Malik ibnu Anas, Imam Muhammad ibnu Idris al-Syafi'i, dan Ahmad ibnu Hambal. Ketiga, dalam bidang tasawuf mengikuti antara lain Imam al-Junaid,
Baghdadi, Imam Al-Ghazali, serta imam-imam yang lainnya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah bukanlah sebuah madhab, akan tetapi sebuah manhaj al-fikr, sebab ia hanya sebuah upaya mencari jalan tengah antara berbagai aliran yang ada. Yang kedua, pada doktrin Ahlussunnah wal Jamaah yang diklasifikasikan dalam buku yang ditulis oleh Said Akhil Siraj, diantaranya yang pertama adalah bidang akidah, yang kedua bidang sosial politik, yang ketiga bidang istinbat al-hukum atau penggalian hukum, yang keempat yaitu bidang tasawuf. Dan yang ketiga, walaupun sebagai sebuah madhab dan manhaj al-sunnah wal jamaah belum terumuskan secara definitif, namun sebagai sebuah nama dan istilah, term ini sudah muncul di generasi akhir sahabat sebelum munculnya generasi tabi'in dan tabi'id. Terobosan yang diberikan Said Akhil Siraj dalam merekonstruksi konsep Ahlussunnah wal Jamaah perlu diacungi jempol, mengingat semangat dari upaya ini adalah dalam rangka merumuskan kembali Ahlussunnah wal Jamaah yang konstekstual, mampu mengakomodir seluruh sekte, aliran, dan organisasi dalam bingkai Ahlussunnah wal Jamaah yang berlandaskan pada pilar-pilar rukun Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu ketuhanan, kenabian, dan akhir almat. Terima kasih, itulah presentasi dari kelompok kami tentang Ahlussunnah wal Jamaah perspektif Said Akhil Siraj. Saya mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.